Perkenalkan, saya dengan Ibu Sari. Saya adalah bagian HRD di sini. Terima kasih untuk berkas lamarannya sudah kami baca. Sekarang adalah waktunya wawancara ya. Siap. Baik. Untuk yang pertama, boleh perkenalkan diri Anda. Ya. Oke, nama saya Muhammad Rizky. Saya backgroundnya dari IT. Saya dulu lahir di Bekasi 30 Juli 1998. Lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini dong. Jadi memang asli dari Bekasi ya? Asli dari Bekasi dong. Untuk posisi yang Anda tahu, untuk posisi pekerjaan apa yang Anda lamar, dan apakah Anda bisa jelaskan dan ketahui tentang posisi tersebut? Posisinya digital marketing dok. Jadi yang saya tahu memang digital ini kan mencakup berbagai aspek ya dok. Jadi ada berbagai macam, salah satunya marketing. Nah ini pemasaran dok, terkait dari pemasaran secara online, secara jaringan, dan promosi-promosi yang terkait dengan produk-produk yang ada di sini dok, di perusahaan ini. Baik. Anda tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang bergerak di klinik hewan. Mengapa Anda menginginkan posisi dan pekerjaan ini? Karena memang ini jadi hobi saya dok. Jadi memang dari awal saya bekerjanya dan hobi saya sering foto-foto dan video. Menurut saya pantas untuk ada di posisi digital marketing karena sesuai dengan passion saya. Menurut Anda, kemampuan atau kompetensi apa yang harus dimiliki terhadap posisi yang Anda lamar saat ini? Harus rajin, harus banyak ide, harus ulet, betul. Kalau nggak rajin ya mungkin jadinya stuck di situ-situ aja kontennya. Apakah Anda merasa memiliki kompetensi dan kemampuan yang harus dimiliki dengan posisi ini? Jika ternyata tidak, bagaimana Anda menyikapi hal ini? Jika tidak saya memiliki kompetensinya, artinya saya harus tetap belajar. Jadi tetap bekerja dengan baik sambil belajar pelan-pelan dan memohon bimbingan dari atasan pastinya. Baik. Apakah saat ini Anda masih bekerja? Saat ini saya sudah tidak bekerja dok dari perusahaan lama saya sudah resign. Ya sudah. Berapa lama resignnya? Sudah setahun yang lalu dok. Gitu. Bila tidak, kenapa Anda tidak bekerja? Dan kesibukan apa selama Anda resign? Selama ini saya freelance terkait dengan digital marketing juga kebetulan. Jadi live TikTok terkait Tokopedia. Jika kita cocok di sini dan berjodoh, apakah Anda siap untuk bekerja? Siap, sangat siap sekali dok. Memang saya sangat menarik buat kerja di sini. Bisa Anda ceritakan kepada saya tentang pengalaman pekerjaan Anda beserta tugas dan tanggung jawab yang pada saat waktu itu posisi dan setiap pekerjaan Anda sebelumnya? Dulu saya kerjanya juga kurang lebih sama seperti ini juga di bagian digital marketing. Jadi di perusahaan tersebut bedanya adalah saya memasarkan terkait dengan traktor, terkait dengan alat-alat berat. Jadi kurang lebihnya sama, pekerjaannya digital marketing juga dok. Jadi sama. Kenapa Anda berhenti dari pekerjaan terakhir? Masa kontraknya habis dok. Saya tidak meneruskan kontrak saya karena juga kejauhan lokasinya. Jauh ya. Jauh sekali dok. Kesulitan terbesar apa yang Anda alami dalam proses pekerjaan Anda? Nah, dan bagaimana cara Anda dulu mengatasinya? Kesulitannya adalah jarang ada orang yang mau membeli traktor secara cuma-cuma pastinya. Jadi bagaimana caranya ya saya harus mau nggak mau ya door to door juga ke perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan alat-alat berat. Bagaimana proses digital marketingnya saat itu? Saat itu rumit sekali karena tidak semua orang yang ada di traktor itu memiliki media sosial. Rata-rata baby boomer, rata-rata orang-orang yang sudah senior-senior yang jarang megang handphone. Jadi agak lumayan susah digital marketingnya, pasarnya sulit. Aplikasi atau program apa saja yang biasa
Anda gunakan untuk menunjang pekerjaan Anda? Pertama saya pakai Photoshop, Adobe Premiere. Adobe Premiere untuk edit video, dan Photoshop itu saya untuk edit foto. Yang kedua, toolsnya saya menggunakan, kalau untuk Instagram saya menggunakan iPhone. Ya kalau untuk postingan saya bisa menggunakan laptop atau pakai handphone yang saya pegang saat ini. Menurut Anda aplikasi yang paling terbaik saat ini untuk menunjang pekerjaannya? Adobe Premiere. Adobe ya? Adobe Premiere, betul. Itu paling mudah buat diaplikasikan. Menggunakan apa lagi yang berbayar? Berbayar itu biasanya pakai CapCut. Lebih mudah tapi berbayar. Bisa tolong dijelaskan tentang kemampuan Excel dan bahasa Inggris Anda? Oke, untuk Excel memang saya tersertifikasi Excelnya. Memang sertifikatnya itu baru 2020 yang lalu, saya belum sempat perbarui. Namun saya jamin memang saya mahir dalam menggunakan Excel, karena juga saya selain di IT, saya juga mengelola keuangan kebetulan. Gitu. Kalau untuk berbahasa Inggris ya saya bisa tidak mahir, bisa namun tidak mahir. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bersedia jika Anda harus melakukan pekerjaan di luar tugas dan fungsi pokok Anda? Saya lihat dulu tugasnya, apakah kira-kira saya mampu atau tidak. Jika tidak, pasti saya akan menyampaikan. Namun jika memang saya bisa, saya akan laksanakan tanpa menyampaikan pekerjaan inti saya. Menurut Anda, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan Anda dalam menjalani suatu pekerjaan? Kekurangan saya biasanya saya mudah sekali terdistraksi dan mudah sekali mengantuk. Kalau kelebihan saya biasanya saya terlalu rajin atau memang kadang-kadang suka nggak lihat jam waktunya, jam kerjanya, jadi jam berapa aja bisa overtime, betul. Apabila Anda harus bekerja sendiri untuk pekerjaan Anda, apakah Anda siap? Dan strategi apa yang akan Anda lakukan? Siap, pasti saya siap, karena memang dengan tim atau tidaknya terbaik kembali pada individunya lagi ya. Jadi saya lebih memudahkan, buat tugas saya adalah saya membuat to-do list dan saya membuat rencana terkait pekerjaan saya, karena saya sendiri, tidak ada tim gitu loh. Oke, menurut Anda mengakui kekurangan Anda dalam bekerja atau tetap menyelesaikan pekerjaan tapi hasilnya kurang maksimal, lebih penting mana? Mengakui kekurangan Anda dalam bekerja atau tetap menyelesaikan pekerjaan tapi dengan hasil yang kurang maksimal? Saya lebih baik mengakui, karena apapun itu kejujuran dijunjung paling tinggi menurut saya. Karena lebih enak, apalagi malu bertanya, saya kan pasti punya senior ya dok ya, jadi kan saya ingin lebih baik sharing dan lebih bertanya sama senior saya dibanding saya harus menyelesaikan pekerjaan dengan yang apa adanya. Kurang bagus dok, kurang elok. Bagaimana pandangan Anda tentang kerja jujur dan bertanggung jawab? Pandangan saya itu memang harus dijunjung tinggi dok, karena apapun itu kejujuran yang tadi saya sampaikan, bahwa jujur paling utama dan akan menunjang kita ke depannya dok. Siapa tahu mungkin nanti kita bisa jadi promosi lebih tinggi dibanding yang sekarang karena kejujuran kita dan tanggung jawab kita gitu dok. Baik. Harapan apa? Harapan yang Anda harapkan dari perusahaan kami? Mudah-mudahan perusahaan yang sekarang bisa memperhatikan karyawannya, bisa memperhatikan dan selalu mengayomi terkait karyawannya dan selalu menimba ilmu yang baik. Gitu dok. Dan berapa gaji yang Anda harapkan? Gaji yang saya harapkan di angka 5 juta dok, kalau memang tidak berkeberatan. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya memang keberatan ya mungkin bisa dibicarakan ya dok. Menurut Anda, melihat dari profil perusahaan kami, kira-kira ada saran apa atau mimpi apa mungkin kira-kira melihat dari profil kami saat ini? Kebetulan kan kami bergeraknya di bidang klinik hewan, pet shop dan pet hotel ya. Betul. Saya rasa sih ada peluang apa? Peluang yang paling banyak adalah dari segi
penghasilan ya dok, pastinya dari penghasilan kliniknya saya rasa bisa lebih hebat dibanding yang sekarang karena sudah ada ya tadi sudah ada digital marketingnya apalagi, dan juga karyawan-karyawannya dan dokter-dokternya juga teruji dok. Jadi saya rasa harapan yang paling baik adalah omsetnya naik dan pasti ke karyawannya juga ada feedbacknya gitu dok. Jadi mudah-mudahan tercapai dan saya rasa harus tercapai dok dengan bersama gitu. Satu lagi, jika ternyata Anda bekerja dalam satu tim dan dalam tim tersebut ada melakukan sebuah kesalahan, bagaimana cara Anda mengatasinya dan apa hasilnya? Dan yang pertama adalah mungkin harus saling koordinasi dok. Jika ada salah jangan sampai kita ngejudge dulu, namun kita cari solusinya bersama-sama agar, apalagi ini kan tim ya dok, jadi tim ini harus apa ya namanya, saling bantu, saling backup dok gitu mungkin. Lalu nanti hasilnya kita keluarkan juga bersama-sama gitu dok. Ini saya akan coba bertanya kembali ya mengenai pengalaman kerja ya. Iya, baik. Terakhir Anda bekerja itu kurang lebih berapa lama? Terakhir saya bekerja itu dari tahun 2016 dok sampai dengan 2023 terakhir itu. Pada saat itu apa saja tanggung jawab yang Anda pegang? Yang pertama saya digital marketing yang tadi dok. Itu digital marketing semua saya terkait dengan prosesi market, Instagram, TikTok itu saya yang pegang. Tetapi terkait tadi traktor. Nah kalau yang kedua juga saya juga disuruh mengawasi uang keluar masuk. Betul, uang keluar masuk dok. Jadi yang kerjaan bantuan saya adalah yang keuangan tadi, gitu dok. Pada saat itu berapakah gaji awal Anda? Saya waktu itu gaji saya di 7,5 juta dok waktu itu. Lalu ada, karena waktu itu perusahaannya ada kolaps sedikit, saya sempat dapat penurunan gaji dok. Iya, ada penurunan gaji. Saya waktu itu jadi penyesuaiannya jadi 5,5 juta dok waktu itu. Kalau sebelum keluar dengan 5,5 juta? Iya betul dok, 5,5 juta itu sebelumnya. Pada saat itu siapakah nama penyelia Anda? Maksudnya yang membimbing Anda saat itu? Waktu itu ibu-ibu dok, kebetulan namanya Ibu Popong dari Bandung. Beliau dari ITB dok, langsung ke sini. Apa yang paling Anda sukai atas pekerjaan tersebut? Saya senang dengan waktu yang fleksibelnya dok waktu itu. Waktunya fleksibel banget dok, jadi nggak ada kamu harus masuk kerja jam segini, pulangnya harus jam segini, tidak ada memang. Tapi harus misalnya katakanlah saya datang jam 10 ya saya harus keluarnya 8 jam kemudian. Seperti itu dok, jadi nggak ada patokan saya masuk jam berapa, jadi saya bebas masuk siang juga nggak masalah. Tapi ya pulangnya larut malam seperti itu gitu dok. Karena kan itu kan workingnya tidak ada berhentinya, factory-nya. Minimal 8 jam ya? Minimal 8 jam pekerjaan. Apa yang paling Anda tidak sukai? Yang tidak saya sukai adalah saya ketemunya itu bukan yang seumuran saya dok. Akhirnya saya sulit buat berkomunikasi. Bertemu dengan banyak. Dengan yang usianya mungkin menjelang pensiun dok, menjelang yang senior saya. Nah itu dia itu cenderung yang saya bilang sulit buat berkomunikasi, dan apalagi saya kan di bidang digital ya dok. Jadi kadang ada yang nggak mau lah saya mintain tolong ini, mintain video, jadi malu-malu lah. Selain itu ada hal lain atau pengalaman apa lagi yang kurang menyenangkan? Tantangan yang paling tidak menyenangkan adalah ininya dok, ketemu sama kliennya. Gitu, ketemu kliennya itu kadang-kadang kan berbagai macam orang nih dok ya. Pas saya ketemu ada yang seneng, ada yang enggak gitu dok. Jadi kadang-kadang responnya dok, jadi responnya itu suka nggak mengenakan ya dok biasanya ya. Kadang-kadang ada yang cuek aja, atau misalnya kita didiemin berapa jam di ruang tunggu tanpa kepastian, pernah dok, pernah. Bahkan waktu itu kita udah keluar kota dok, sudah janjian, cuman kita masih harus nunggu lagi. Yang tadi saya datangnya pagi, saya harus nunggu lagi sampai sore. Waktu itu jam 3 baru ketemu. Perjalanan jauh padahal.
jelaskan pendidikan atau pelatihan apa yang Anda miliki dalam membantu pekerjaannya. Saya waktu itu workshop atau apa? ininya workshopnya waktu itu saya workshop kebanyakan workshop keuangan, kebanyakan karena kalau workshop yang di lapangannya itu terkait dengan K3 biasanya, keselamatan bekerja. Oh, iya. Kalau yang workshop yang keuangan memang banyak. Itu saya dibimbing sama dari kantor pajak, kantor apa namanya, pelayanan pajak KPP pertama itu di Bekasi Kota. Boleh nanti dijelaskan aktivitas di luar pekerjaan ya. Oh, Jadi pada aktivitas, saat di luar kantor Betul. apa saja aktivitasnya, apakah belajar waktu, olahraga atau apa? Saya biasanya yang sering ya. Iya. Biasanya saya sih waktu itu saya sering melawan hobi saya olahraga, Dok. Itu olahraga saya ada macam-macam. Ya kadang-kadang ada badminton, kadang-kadang ya ada saya tenis juga kebetulan, Dok. Sama yang lagi saya tekunin sekarang ya bowling, Dok. Memang dari kecil saya sering main bowling dan memang ada apa namanya ikut kejuaraan. Oh, Kalau bowling ini. ya betul. Tapi kalau di bulu tangkis sama tenis saya kurang minat, bukan kurang minat tapi saya ikut juga, cuma nggak ikut turnamennya. Kalau bowling ya saya ikut dari dulu. Terkait kesehatan fisik ya? Oh iya. Nah, jika pekerjaannya sedang berat atau apa, ada nggak hal atau Pressure ya? pressure yang membuat Anda ternyata sampai sakit? Pengalaman atau mungkin pengalaman saya selama ini. pernah, Dok. Memang jadi ada mungkin waktu itu audit internal ya, ini terkait keuangan ya. Kalau misalnya di marketing saya nggak ada pressure, Dok, karena saya merasa itu passion saya. Tapi kalau misalnya di keuangan saya merasa ada pressure waktu itu, apalagi diperiksa oleh kantor pajak, Dok. Itu 3 hari 3 malam berturut-turut, Dok, nggak sampai istirahat, Bu, nggak akan bisa istirahat gitu. Jadi saya nggak tidur, mungkin karena faktornya kurang tidur akhirnya saya sakit akhirnya. Ya karena kan banyak dokumen, banyak mungkin 3 tahun waktu itu dokumennya nggak tertata dengan rapi, saya dimasukin ke bagian itu, jadi langsung ya. Betul, Dok, jadi saya juga ikut pusing mau kurang lebih gitu, Dok. Jadi sakitnya karena saya nggak istirahat itu, Dok. Baik. Untuk masalah kesehatan apakah sakit kadang yang apa ya, penyakit apa yang ada pernah pernah, Dok. Ya jadi waktu itu juga sakit bawaan sih. Saya ada, Dok, memang asma, sakit bawaan saya. Ada asma, memang ya? Saya punya asma, Dok, cuman jarang kambuh. Cuman sekalinya kambuh ya langsung drop banget ya. Cuman memang kambuhnya juga nggak seintens itu kok, Dok. Ada yang suka dibawa? Alatnya ada, Dok. Iya. Memang ada hari-harian saya bawa karena buat ngeringanin gitu, Dok. Takutnya saya lagi di perjalanan kambuh. Soalnya pernah di perjalanan saya kambuh, Dok. Gitu. Oke. Jadi siap ya kalau perjalanan jauh ya? Siap, Dok, memang sangat siap. Apakah Anda biasa bekerja lembur sebelumnya? Saya dulu iya biasa lembur, cuman kalau lembur juga ada ininya, Dok. Biasanya ada kayak pengurangan jam kerjanya. Katakanlah saya jadinya saya tidak dibayar memang kalau lembur, tapi saya dijadikan libur, Dok. Misalnya saya harusnya liburnya 2 hari, nah ini saya jadinya 3 hari gitu digantinya. Apakah ada pengalaman bekerja pada hari Minggu? Ada, Dok. Waktu itu memang yang tadi saya sampaikan audit tadi. Oh, audit. Iya, itu nggak kenal hari tuh, nggak kenal hari weekend itu. Nah itu dihitungnya juga lembur, Dok. Selama ini terkait pengalaman Anda, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mempertimbangkan melakukan jika ada perjalanan dinas? Waktunya biasanya berapa lama itu jika ada terkait perjalanan dinas? Saya kalau misalnya perjalanan dinas tergantung jaraknya, Dok. Karena pada umumnya saya biasanya ke Bandung. Itu paling jauh 3 jam. Iya, Dok, paling jauh Bandung. Itu ke Jogja ya memang pakai pesawat sih, Dok, jadi paling enggak sejam. Paling jauh yang pakai kendaraan saya ke Pangandaran, itu makanya 6 jam perjalanan. Cuman ya pekerjaannya memang nggak sulit sih, Dok, cuman ya butuh waktu aja kesananya gitu. Ya, jadi selama ini melakukan pekerjaan dinas, pekerjaannya juga tidak bukan yang sulit ya? Bukan yang sulit, betul, Dok. Nah, sekarang untuk yang lebih pribadi, apa yang Anda rasakan sebagai keunggulan Anda? Oke, keunggulan saya mungkin
Saya melek teknologi dok, mungkin Oh. ya. Saya melek teknologi, jadi saya nggak mau ketinggalan Update ya. update betul. Apalagi terkait gadget, terkait handphone, jam, itu juga berlaku buat kendaraan. Oh. Kendaraan juga saya sangat menginginkan kendaraan Update. yang baru betul dok. Kalau badan mah begini-begini. Dan apa yang Anda rasakan sebagai kelemahan Anda? Saya mudah sekali insecure dok, bahasanya mungkin saya mudah sekali Insecure. ya menghindar dok. Saya ngelihat yang tadi saya sampaikan, itu orang mungkin udah punya ini punya itu, sayanya belum, mungkin gitu dok. Jadi saya minder kan. Padahal sebenarnya Kadang-kadang. kadang-kadang dok, Oh, betul iya. ya. Atau melihat pencapaian orang, saya juga yang minder duluan gitu dok. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah itu paling Kalau sudah saya merasa insecure. lebih cenderung menghindari dok. Hmm. Saya menghindari, saya nggak ikut-ikutan. Misalnya kalau orang-orang lagi ngumpul dengan dia, ya saya menjauh. Oh. Saya menjauh. Lebih seperti itu sih dok. Jadi abang maluan. Baik, saya rasa ini cukup ya. Ya baik. Ini Baik dok. wawancaranya. Baik. Nanti kami di tim kami akan menilai ya. Baik. Hasilnya Baik. kita hanya perlu 1 hari, nanti besok kita informasikan. Nanti infonya di WA atau Ya, di email? di Dok? WA dan di email. Oh baik baik. Ya, Terima kasih ya. banyak dok. Mari ya.